Salve, mari kita bicara tentang pembaptian, pembaptisan Santo Yohanes Pembaptis dan pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus. Baptisan Yohanes dan baptisan Yesus Kristus itu beda atau sama? Ya. Kitab suci berbicara tentang baptisan Yohanes yang tampaknya berbeda dari baptisan Kristennya. Setelah membaptis Yesus, apakah Yohanes Pembaptis terus membaptis? Dan jika demikian, apakah dia mulai membaptis dalam nama Yesus? Kisah para Rasul berbicara beberapa kali tentang Yohanes membaptis orang. Baptisan Yohanes. Pencelupan ke dalam air ini tampaknya sebagai tanggapan terhadap khotbah Yohanes tentang pertobatan. Ketika seseorang keluar dari air, mereka adalah orang baru, diperbarui secara rohani. Pembaptisan Kristen seperti yang Yesus resmikan tampaknya serupa tetapi khas. Keduanya berbagi warisan ritual yang sama. Bentuk baptisan Yahudi ini berakar pada upacara pembasuhan Yahudi. Diduga bahwa Yohanes adalah anggota kelompok Yahudi yang disebut Esseni. Orang-orang Esseni ini mempraktikkan asketisme yang ketat dan dalam mencari kemurnian spiritual, sering menggunakan ritual pembaptisan. Untuk dimurnikan, mereka memasuki mikveh, upacara pemandian. Ketika mereka menuruni tangga ke dalam air, mereka meninggalkan apa yang membuat mereka menjadi najis. Dan menurut hukum Yahudi, seseorang menjadi najis, misalnya kalau dia menyentuh mayat, atau seorang wanita yang sedang menstruasi, atau seseorang yang najis. Namun ritual pembersihan semacam itu tidak mengklaim bisa menghapus dosa. Ya. Tujuan baptisan Yohanes bukan untuk kemurnian ritual menurut hukum Musa, melainkan untuk pertobatan. Kisah para Rasul bab 19 ayat 4. Dan ini menandakan bahwa bangsa Israel tidak layak untuk bertemu dengan Mesias. Yohanes ini adalah cikal bakal khotbah Yesus tentang pertobatan. Pembaptisan Yesus yang mungkin tidak terulang adalah korespondensi ritual dengan pesan pertobatan itu, yang menandakan putusnya hubungan dengan dunia dan awal rohani yang baru. Kita tidak tahu seberapa sering Yohanes membaptis orang lain, tetapi kegiatan ini begitu khas dari dirinya sehingga menjadi tidak terpisahkan dari namanya. Yohanes Pembaptis, ya, juga dipanggil Yohanes Pemandi, membawa banyak orang kepada pembaptisan, yaitu Yesus sendiri. Matius 3:13-17, Lukas 3:21-22. Yesus tidak menerima baptisan Yohanes untuk pertobatan, tetapi untuk menunjukkan pentingnya baptisan itu bagi kita. Yesus meresmikan baptisan Kristiani setelah kebangkitannya sendiri. Baptisan ini menggabungkan seseorang ke dalam Kristus, dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Karena pengampunan dosa hanya dimungkinkan melalui Kristus, baptisan Yohanes bisa dilihat sebagai pendahulu atau bayangan dalam menekankan pertobatan. Tuhan kita Yesus Kristus membandingkan baptisan Yohanes dengan baptisannya sendiri, seperti halnya Yohanes dengan baptisan masa depan oleh Yesus. Yohanes membaptis dengan air saja, tetapi Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Kisah para Rasul bab 1 ayat 5 dan Markus bab 1 ayat 8. Tampaknya dari kitab suci bahwa Paulus membaptis kembali mereka yang sebelumnya dibaptis Yohanes. Kisah para Rasul bab 19 ayat 3-5. Karena baptisan Kristen adalah sekali dan untuk selamanya, kedua baptisan itu tidak sama. Yohanes tidak membaptis menurut format Trinitarian yang kemudian berkembang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Matius 28:19. Tampaknya pada titik ini, baptisan Yohanes tidak lagi dilakukan. Diangkat melalui baptisan Yesus dalam air dan roh. Pembaptisan Yohanes dan Yesus memiliki otoritas ilahi yang sama dan menggunakan tanda air, tetapi tujuannya berkembang setelah kematian dan kebangkitan Yesus. Baptisan Kristiani bukan hanya untuk pembersihan rohani seperti halnya Yohanes, tetapi untuk penggabungan ke dalam Kristus dan gereja. Pembaptisan Yohanes adalah persiapan bagi Kristus, sama seperti khotbah Yohanes itu sendiri. Yohanes membaptis dalam pandangan Yesus yang belum sepenuhnya dinyatakan melalui kematian dan kebangkitannya. Dan para rasul serta orang Kristen mula-mula dibaptis dalam Yesus yang telah sepenuhnya mewahyukan diri. Kedua baptisan, meskipun berbeda, menyampaikan teologi yang sama. Ada kehidupan baru melalui pertobatan dan pengampunan dosa.